Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Baiklah Bapak Ibu sekalian, semoga Allah memberikan banyak kebaikan dan keberkahan kepada Bapak Ibu sekalian atas semangatnya belajar pada siang dan sore hari ini. Kita melanjutkan kosa-kosa kata yang ada pada surat Al-Fatihah yang setiap hari paling sedikit kita baca 17 kali, dan saya yakin Bapak Ibu pasti membacanya lebih dikarenakan adanya salat-salat sunnah. Dan membaca surat Al-Fatihah tidak seperti surat-surat yang lainnya di mana surat Al-Fatihah hukumnya wajib dibaca. Salah satu rukun dari rukun-rukun salat yang tidak sah suatu rakaat jika tidak dibaca padanya surat Al-Fatihah. Dan semua surat-surat yang lainnya, 113 surat yang ada adalah tafsir, perincian dari surat Al-Fatihah. Dan terlebih pada siang hari ini yang akan kita bahas adalah ayat yang berada di tengah-tengah yang merupakan intisari dari ayat-ayat dalam Al-Fatihah. Kita telah sampai pada ayat Maliki Yaumiddin dan kita akan masuk pada ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in yang merupakan inti dari surat Al-Fatihah dan inti dari seluruh ayat-ayat dalam Al-Quran, dan dia merupakan intisari kehidupan kita. Maka sangat disayangkan kalau kita tidak mengerti makna-makna yang terkandung di dalamnya. Dan kita memulai mengerti makna dan tafsirnya dengan mengenal kata-kata di dalamnya. Apa makna kata-kata tersebut? Yakni dengan firman Allah Subhanahu wa taala, Iyyaka na'budu, kita mulai. Iyyaka na'budu seperti ini. Iya maksudnya kepada. Ini artinya apa? Kepada. Ya. Kepada siapa di sini? Nah, di sini lanjutannya di situ iyyaka. Berarti kepada engkau. Kepada engkau. Terkadang ini makanya nanti Bapak Ibu akan jumpai di dalam Al-Qur'an misalnya iya ya. Di sini ada tasdidnya ya. Tasdidnya ini kadang-kadang nanti dalam ayat yang lain iya ya kepadaku. Kalau kepadaku iya ya. Iya ya. Iya ya. Ini untuk aku tuh biasanya pakai ya seperti ini. Seperti firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa iyaya farhabun, dan hanya kepada akulah farhabun, hendaklah kalian itu takut. Dan dalam ayat yang lain, wa iyaya fattaqun, dan hanya kepada akulah hendaklah kalian itu bertakwa, dalam surat Al-Baqarah. Dan dalam surat Al-Fatihah, iyyaka berarti kepada engkau. Kepada engkau. Na'budu. Na'budu. Ya, ini dari kata ibadah. Kalau kata bendanya ibadatun. Ya, ibadatun atau ibadah. Kata kerjanya bagaimana? Abada ya'budu. Abada ya'budu. Artinya beribadah atau menyembah. Ini artinya apa? Menyembah. Dan sudah menjadi bahasa Indonesia ibadah. Beribadah. Beribadah. Maksudnya di apa ini? Suatu pekerjaan
yang seorang itu dia mengandung unsur ini. Ini dia mengagungkan yang diibadahi, kemudian dia diiringi dengan cinta. Ini faktornya ini. Satu, dia mengagungkan dan dia ada diiringi dengan cinta, dan dia sendiri dia menghinakan diri atau merendahkan diri. Ya. Di situ Bapak Ibu perhatikan ketika seseorang beribadah, ketika kita juga beribadah, di situ ada faktor-faktor ini. Tiga ini. Tiga dengan satu ini berhubungan. Ya, kita mengagungkan, kitanya juga makanya merendahkan diri kita agar supaya yang kita ibadahi itu kita agungkan. Maka Bapak Ibu akan jumpai seperti ini dalam setiap ibadah. Ya, misalnya seseorang berumroh, dia menghinakan dirinya atau merendahkan dirinya. Ya, laki-laki hanya berpakaian dengan 2 lembar saja. Tidak menggunakan, semua orang akan tampak sama. Yang kaya, yang miskin, yang punya kedudukan jabatan tinggi atau tidak, dia tidak bisa lagi. Dia harus menghinakan dirinya, merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam salat seseorang bersujud, menghinakan kepalanya, itu menghinakan diri. Sampai menjatuhkan kepalanya di atas di lantai atau di tanah. Dan seseorang tidak boleh merasa rendah, merasa nggak pantas. Saya misalnya dia sholat, bahwasanya sholat itu tidak mesti pakai sajadah. Ketika dia berada di manapun, bumi ini dijadikan suci bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dia bisa bersujud di mana saja, di jalan, selama tidak najis. Dia tetap sholat walaupun tidak ada padanya sajadah, dia tetap harus meletakkan kepalanya di atas tanah, di atas aspal, di atas rumput, di atas apapun, asalkan tempat tersebut bukan kamar mandi, bukan kandang onta, dan juga bukan kuburan. 3 tempat itu saja yang dikecualikan dikarenakan ada sebab-sebab tertentu. Kamar mandi karena najis, kandang onta karena di situ tempat menderum berkumpulnya setan, kemudian kuburan ya karena dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Nah, ini namanya ibadah. Maka di sini kata kerja ini abada ya'budu, ini yang satu ini kata kerja lampau, abada kata kerja lampau, ya'budu kata kerja yang sekarang ya'budu. Kalau ini ya'budu itu dia. Kata gantinya dia. Dia apa? Dia menyembah. Kalau kata kerja yang mudhari ini nanti pakai depannya sini aja yang berubah-ubah, pakai anita. Ni ya gini. Tak anita ini ya. Jadi bisa aja pakai hamzah, bisa pakai nun, bisa pakai ya, bisa pakai tak, tergantung siapa. Kalau dia laki-laki ya abudu, kalau dia perempuan tak abudu. Juga sama dengan kamu juga tak abudu. Kalau kah di sini na'budu berarti pakai yang ini, pakai yang nun ini. Ini artinya kami. Berarti kami. Kami menyembah. Di sini berarti apa? Tadi kepada engkau kami menyembah. Secara bahasa seperti itu. Iyyaka na'budu. Kepada engkau kami menyembah. Nah, kemudian asalnya itu di sini kata para ulama ini asalnya dia itu na'budu
Na'buduka. Na'buduka. Ya. Ka ini berarti, kalau ka berarti ini engkau. Kau ya. Kalau tidak tahu laki-laki atau perempuan, maka dipilih ka. Atau engkau laki-laki. Atau jika nggak tahu itu laki atau perempuan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala bukan laki, bukan perempuan. Jadi digunakan ka. Kalau untuk perempuan pakai ki. Kalau ki berarti dia jelas ini perempuan. Na'buduka. Ya, ini di sini berarti artinya na'budu artinya kami menyembah. Ka engkau, kami menyembah engkau. Ya. Nah, kemudian di dalam bahasa Arab ini ka-nya ini ditaruh di depan supaya memiliki maksud pengkhususan. Dan untuk mengkhususkan dalam bahasa Arab kata gantinya didahulukan. Ya, sehingga dia menjadi aslinya dari ini asalnya, kata-katanya asalnya. Na'buduka. Kemudian jika menginginkan pengkhususan apa? Bahwasanya menyembahnya itu hanya kepada engkau. Jadi hanya kepada engkau. Ketika dikhususkan begitu, maka ka-nya inilah yang didahulukan. Menjadi iyyaka kepada engkau. Baru mengatakan na'budu. Iya, karena kepada engkau. Di sini maksudnya makanya terjemah yang benar menjadi ditambah hanya. Hanya kepada engkau. Hanya kepada engkau. Kami menyembah. Ada ini Mas Satya ya. Insya Allah ada teman. Hanya kepada engkau kami menyembah. Ya, di sini di dalam bahasa Arabnya hanyanya itu tidak ada karena hanya itu biasanya pakai innama hanya. Itu untuk menjelaskan hanya itu dengan kata apa? Gimana ini? Innama, tapi bukan dengan kata-kata khusus, yaitu dengan apa? Dengan letak posisi iyaka yang ditaruh di depan. Ini memberi makna hanya. Iyyaka na'budu. Ya. Di Quran apa yang ada tadi sudah saya jelaskan ya. Iya ya. Berarti iya ya. Wa iya ya kata Allah farhabun. Iyanya didahulukan daripada perintahnya. Aslinya itu apa? Farhabuni. Hendaklah kalian takut kepadaku. Ni-nya ditaruh ke depan dalam surat Al-Baqarah itu ya. Harusnya farhabuni, hendaklah kalian takut kepadaku. Tapi ni-nya dikedepankan. Wa iya ya farhabun. Maksudnya hanya kepada aku hendaklah kalian itu takut. Itu pengkhususan. Ya, tidak boleh diserikatkan, tidak boleh dijadikan tandingan dalam masalah takut. Maksudnya begitu. Itu memiliki makna seperti itu. Makanya terjemahnya kenapa menjadi hanya kepada aku hendaklah kalian itu takut. Juga ketika ayat wa iyaya fattaqun. Ya, di situ aslinya fattaquni. Hendaklah kalian bertakwa kepadaku, fattaquni seperti itu. Tapi kalau dikedepankan itu berarti lebih lagi dikhususkan. Iya ya wa iya ya fattaqun, hanya kepada aku hendaklah kalian itu bertakwa. Ya. Kemudian
na'buduka iyyaka na'budu. Ya. Dan inilah juga ini maknanya secara makna kalimat ini iyyaka na'budu secara makna itu sama dengan nanti perkataan atau kalimat syahadat yang pertama la ilaha illallah. Itu maksudnya ini. La ilaha illallah maksudnya apa? Tidak ada sesembahan yang boleh disembah. Tidak ada yang berhak menerima ibadah kecuali Allah. Yakni sama dengan perkataan ini. Apa? Sama dengan perkataan orang asa, yaitu mengesahkan Allah, yakni menjadikan Allah satu-satunya tujuan dalam beribadah. Dan setiap muslim mengikrarkan, setiap hari kita mengikrarkan ini. Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami mempersembahkan ibadah. Semua yang mengandung, semua perbuatan yang mengandung ibadah hanya kami berikan kepadamu. Itu janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jika ada perbuatan-perbuatan, kegiatan-kegiatan harus ditanya. Ini dan harus kita tanya pada diri kita sendiri atau kita tanyakan kepada orang yang berilmu, ini mengandung ibadah atau tidak. Karena ada yang menyangka ini bukan ibadah, ini adalah adat istiadat. Seperti menyembelih untuk laut, menyembelih untuk ya, memberikan persembahan kepala kerbau untuk apa gitu. Itu mengandung ibadah, maka tidak boleh diberikan. Nah, ini kalau tidak mengetahui maknanya sangat gawat. Maksudnya setiap hari dia mengatakan iya kan abudu, tapi perbuatannya dalam sehari-hari nanti tidak sesuai dengan janji kita ketika kita mengucapkan iya karena abudu. Maka mengetahui makna ini penting sekali. Sesuatu yang bernilai ibadah, kita sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 17 kali kita katakan hanya untuk Engkau, hanya kepada Engkau ya Allah. Seperti yang mengandung ibadah, di antaranya berdoa. Maka kita lihat sebagian kaum muslimin berdoa kepada kubur wali misalnya. Nah, berdoa itu ibadah. Gimana dia sholatnya? Nah, dia nggak memahami. Ketika mengucapkan Al-Fatihah nggak memahami ini. Maka ketika datang ke kubur wali, dianggap orang soleh, dia berdoa kepada wali tersebut. Baik, kita lanjutkan wa iyyaka, yang kedua sama wa iyyaka, di situ cuma ada wa artinya dan. Wa iyyaka sama iyyaka nasta'in. Berarti nah di sini ada nahnya ini, berarti ini juga kami. Nasta'in, ya. Kalau kita belajar bahasa Arab, itu caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita lihat ini kata aslinya apa. Karena bahasa Arab itu, di sana ada kata-kata tambahan. Seperti yang tadi Anita tadi ya. Anita tadi, ada apa? Anita, ini yang gampang pakai ini aja. Anita, itu ni, non, ya, ta. Tapi ada lagi namanya sin. Nih. Ya. Ini dari kata apa ini? Nah, ini dari kata tuh aun. Nah, makanya nanti dengar kata apa? Aun. Aun itu pertolongan. Ya, aun juga kadang kita dengar kadang-kadang inayah gitu ya. Aun. Ini asalnya dari aun. Kalau kata bendanya aun. Aunun. Dalam bahasa Arab, kalau
meminta itu dia pakai sin sama ta ini. Walaupun tidak semua. Tapi sebagiannya dia menggunakan ditambah apa? Ditambah sin sama ta. Seperti misalnya seseorang meminta maghfirah. Asalnya kan itu apa? Ampunan ya. Maghfirah. Maka dia namanya istighfar. Ya, istighfar. Kemudian meminta pertolongan, makanya isti'anah. Kata bendanya, ini kata bendanya. Isti'anah, nanti Bapak Ibu dengar itu, ada kata-kata isti'anah yang meminta pertolongan. Kata kerjanya ini, yasta'inu, yasta'inu. Ista'ana, yasta'inu. Yasta'inu itu dia meminta pertolongan. Dia, yasta'inu. Kalau kami meminta pertolongan, nasta'inu. Atau nasta'in ini. Ya. Ini huruf aslinya di sini. Ada di sini huruf aslinya. Tanpa tak. Ini sin. Sin dengan tak huruf tambahan. Sin sama tak ini huruf tambahan. Nah-nya juga huruf tambahan. Untuk membedakan kami, ataukah dia, ataukah siapa. Kalau saya minta pertolongan, asta'inu. Kalau kami nasta'in, itu kalau berarti kami. Kalau yasta'in dia. Ini huruf aslinya, maaf, huruf aslinya yang ini. Di sini udah jadi ya, wawu itu bisa berubah jadi ya. Karena dia namanya huruf ilat, katanya huruf sakit, tapi sebenarnya tidak sakit. Ya. Huruf tambahannya, aduh salah lagi. Nih dari ain saja. Coba. Ini huruf aslinya di sini. Huruf tambahannya yang mana? Huruf tambahannya ini. Aunun. Jadi itu meminta pertolongan. Ada sin sama tak. Biasanya meminta sesuatu. Istighfar, meminta maghfirah. Ada isti'anah, meminta pertolongan ini. Nah, ini isti'anah. Dia meminta pertolongan. Jadi di sini maknanya wa iyyaka, lagi-lagi ini yang didepankan, ini menunjukkan hanya pengkhususan, hanya kepada engkau, hanya kepada engkau kami meminta pertolongan. Itu juga kita ikrarkan setiap hari. Ini kata para ulama, ini namanya kalimat tawakal. Ini Kak. Ya. Kalimat tawakal juga bisa semakna dengan perkataan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada haula, perubahan, wala quwwata, dan tidak ada kekuatan kecuali dengan kehendak dan pertolongan Allah. Dan puncak dari tauhid seseorang itu puncaknya ada pada tawakal. Buah dan puncak tauhid seseorang ada pada tawakal. Apa buktinya? Buktinya ketika Rasulullah SAW menjelaskan kelompok manusia, golongan yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, kata beliau apa? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Rabb mereka bertawakal, bersandar, menyandarkan hati mereka. Setelah beliau mengatakan humul ladzi, mereka itulah la yastarqun. Nah, di situ la yastarqun ada sintak lagi sama ruqyah. Berarti tidak meminta di ruqyah karena di situ ada sin sama tak. La yastarqun wa la yaktawun, dan tidak
berobat dengan kai, yaktawun dengan besi panas. Wala yatatayyarun, dan mereka tidak tatayyur, percaya kepada kesialan. Sesuatu akan membawa sial, mereka tidak percaya akan hal tersebut. Dan terakhir ditutup dengan maksud dari semua itu, beliau mengatakan wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu. Ya, masih ada waktu sedikit, kita teruskan sedikit. Ihdinas siratal mustaqim, kita coba. Ini sampai sini. Kita lanjutkan. Ihdina as-sirata al-mustaqim. Semoga ini bisa dipahami. Ini inti dari Al-Fatihah ada dalam ayat ini. Jangan sampai kita tidak mengerti artinya. Dan semoga kita bisa mentadaburi dan khusyuk dalam salat dengan mengerti makna-maknanya. Kemudian kita masuk ke ihdina. Ihdi. Ini ihdi. Jadi ihdi itu kata kerja. Di sini kata fil amr, namanya kata kerja perintah. Ya. Dari kata apa? Nah, ini kata aslinya kan bisa dilihat, ihdi dari bisa ini huda, hudan. Ini petunjuk. Bisa juga petunjuk itu kadang dia bisa juga begini. Hadiun. Ini juga petunjuk. Kalau muannasnya dia hidayah. Hidayatun. Ini. Hudan, hadiyun, hidayatun. Ya. Kata kerjanya bagaimana? Kata kerjanya ahda yahdi. Ahda. Ini kata kerja lampau, ahda. Yahdi, yang sering kita dengar dalam Quran banyak yahdi. Dan Bapak Ibu sering mendengar dalam, termasuk dalam pembukaan khutbah, terkadang dibuka dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Muslim, wa khairul hadyi gitu. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadyi. Ya. Oh iya, maaf. Benar Mas Satya ini. Hada, ini maaf ini ya. Hada, maaf ini ya, betul. Hada yahdi kok. Hada. Maaf ini saya koreksi. Jazakallahu khairan Mas Satya ini. Ustaz Satya ini. Guru kita bahasa Arab juga beliau ini. Hada, betul. Hada yahdi. Iya, iya. Hada yahdi. Jadi sampai mana tadi? Oh iya. Kadang di dalam hadis itu ada wa khairal hadyi gitu. Ya itu mudhaf ilaih, makanya wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tentunya jadi mudhaf ilaih karena ada di depannya tadi ada inna wa inna wa khairal fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, atau wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata perintahnya ini di sini makanya ihdi. Ihdi berarti tunjukkanlah. Tunjukilah. Atau berilah petunjuk maksudnya. Berilah petunjuk. Ya. Ihdina. Mana? Di dalam Al-Fatihah ini kata ganti yang digunakan selalu kami dan ini memang selain digunakan sebagai
bentuk secara adab itu lebih beradab. Juga ini memang menunjukkan asalnya sholat itu sholat jamaah bareng-bareng. Karena di sini mintanya bukan ihdini. Kalau ihdini berikanlah aku petunjuk, tapi di sini ihdina. Berarti nanya di sini tunjukkanlah, tunjukilah kami. Sini kami. Ihdina as-sirata. Makanya di sini setelah fi'il amr kata perintah itu di sini selalu dia tuh fathah ya. Sirata fathah. As-sirat ini dia asalnya itu aslinya dia ini as pakai sin. Ini malah justru yang asli. As-sirata ini. Ini aslinya. Jadi memang bisa dibaca ada qiraah yang lain dibacanya dengan sin karena memang asalnya itu dia itu sin. As-sirata. Ini tipis. Kalau ini kan ini huruf tipis. Kalau dalam qiraah ya ini huruf tipis. Atau ini huruf tebal. Tebal atau mufakham. Ya. Untuk memudahkan bacaan, karena dia tipis ketemu tebal begini dimudahkan, maka menjadi seperti ini. Sirata. Sama-sama tebal. Sin, roknya ini, rok ketika fathah juga maaf. Rok ketika fathah juga ini tebal. Fakham tebal. Ini, maka semua menjadi tebal semua. Sinnya yang tipis diubah menjadi short. Ini untuk memudahkan. Sebagaimana Bapak Ibu nanti temui ketika baca Quran nanti, lasta alaihim bimusaitir. Itu aslinya kan musaitir itu. Sin juga bisa makanya itu. Demikian juga dalam Quran itu ada seperti itu ya, untuk memudahkan lisan itu diubah yang tipis jadi tebal. Seperti wastobir. Nah, aslinya itu tak itu. Ya, perintah untuk bersabar, istabir gitu. Tapi karena belakangnya pada tebal, maka diubah menjadi to, wastobir gitu. Itu aslinya tak. Demikian juga ini dalam sirat ini bisa shot, bisa sin dan artinya sama, yaitu jalan. Jalan atau bisa jalan lah. Jalan atau lorong, bisa juga lorong. Kalau dia sendiri as-sirat itu bisa digunakan untuk nanti juga jembatan di akhirat antara yang menuju ke surga itu juga dikatakan as-sirat itu sebenarnya jisrun. Ini jisrun. Jisrun itu jembatan. Ya. Kalau di akhirat dikatakan as-sirat gitu aja. Ya. Tapi di sini yang kita minta ihdina as-sirata, kemudian di sini ada selanjutnya al-mustaqim. Mustaqim. Ya, as-sirat al-mustaqim di sini naat man'ud, sifat mensifati, ya ini al-mustaqim ini makanya sama-sama fathah dengan ini sifat dari jalan tersebut, jalan yang mustaqim. Mustaqim sekarang kita lihat. Nah, mustaqim ini dari kata apa gitu kan? Ya. Di sini memang ada sin dengan tak, tapi artinya bukan tolak, bukan meminta ya. Di sini untuk yang ini bukan meminta di sini. Ya, mustaqim ini dari kata saya hapus dulu. Ya. Ya kalau asal-asalnya dari sama dengan ini. Qoma yaqumu. Qoma yaqumu qaumun. Atau bisa ya. Ya.
iqamatun gitu. Ya, ini berdiri tegak gitu. Iqamah juga sama iqamah, qaumun bisa qaumun. Kata bundanya qaumun. Kemudian kalau iqamah ini dari aqama yuqimu. Beda, ada tambahannya. Nah, itu kemudian dia jadi nanti aqama yuqimu. Ya, yuqimu iqamah. Iqamah. Ya, ini ya yang dari sini. Yang lebih dekat kepada nanti mustaqim. Ini iqamah. Ini kalau ini apa? Nanti ini jadinya kalau ini apanya? Qaim, pelakunya qaim. Ya. Qaimun, orang yang berdiri. Kalau ini mukim. Mukimun. Nanti itu yang di sini istaqoma. Ada lagi ditambah, yang dari ini ditambah lagi dengan sin dengan ta. Jadi istaqoma yastaqimu, anunya di sini nanti makanya tulis saja ya. Istaqoma yastaqimu. Jadi nanti isim fa'ilnya mustaqim. Mustaqim. Ini ya asal-asalnya kalau ditarik semuanya dari sini. Koma berdiri. Tegak, kemudian maksudnya tegak lurus. Nah, di sini mustaqim yang lurus. Yang lurus seimbang bisa juga. Ihdina, dan di sini inilah ya, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tunjukinlah kami ihdina as-sirata al-mustaqim, jalan yang lurus. Nanti ini ada tafsirnya khusus. Setelah ayat yang setelah ini mengartikan apa itu as-sirata al-mustaqim. Ditafsir dengan ayat setelahnya. Apa itu as-sirata al-mustaqim? Jalan yang lurus tersebut itu apa? Yang setiap hari nanti itu kita minta. Dek, ada telepon nih, Dek. Bentar ya. Sebentar, ya. Jadi ini maksud saya dengan sorof kita mengenali seperti misalnya mustaqim. Oh, ini kita bisa mengira-ira, oh ini huruf tambahannya ini, huruf aslinya ini, sehingga maknanya ada di sekitar sini. Ya, itu sorof seperti itu berfungsi, kita bisa mengenali maknanya dengan apa? Sorof seperti ihdi tadi dari huda, ihdina as-sirat al-mustaqim. Oh, mustaqim ini asal katanya dari situ. Ya. Dari koma yakumu, kemudian aqama yuqimu, istaqama yastaqimu. Ya. Nah, ini misalnya kita sering dengar ya, tapi mungkin kita
kurang memperhatikan kadang-kadang seperti itu. Misalnya kata-kata ketika orang lagi qomat tuh. Qada, qoma, qad qomat as-sholatu. Ya. Di situ ya artinya bukan berdiri tapi tegak ya di situ. Misalnya qad qoma, qad qomat. Di sini qad qomat, kemudian as-sholatu. Itu kan. Sungguh sholat itu ini tegak, telah tegak, ya kan? Ini juga kata-kata qoma, tapi ini asalnya qoma, tapi karena sholat ini ya muannats, makanya ini dia menjadi qomat. Kemudian untuk membaca karena diteruskan qomat jadi qomatis, qad qomatis sholatu. Qomah ini dia. Karena dia pelakunya, failnya, ya qad qamat as-sholatu, artinya tegak. Ini juga kita pernah bahas dalam surat Al-Kahf itu ada qayyiman. Dia berasal dari sama dengan qom ini, dia qayyiman juga maknanya apa? Lurus. Ya. Jadi seputar-seputar itu, seputar huruf qaf dan mim ini di situ memberi makna tegak, lurus. Nah, itu berputar sekitar itu. Ya. Ya demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kalau kita lanjutkan terlalu panjang ya. Kiranya sampai di sini dulu yang bisa saya sampaikan tentang makna dari iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan inti Al-Fatihah. Kemudian ihdina as-sirata al-mustaqim, ini merupakan inti juga. Inti dari seluruh doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Intinya ada pada doa ini. Dan ini mencakup seluruh doa-doa yang ada dalam Al-Quran. Dan ini puncak. Bahkan dikatakan ini doa yang kalau para ulama mengatakan, juga Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, permohonan yang paling, doa yang paling utama, yang paling agung. Ini merupakan intisari dari seluruh doa-doa dalam Al-Quran adalah doa ihdina as-sirata al-mustaqim. Ya, semoga kita bisa mengerti makna-maknanya dan bisa menambah kekhusyukan kita dan bersungguh-sungguh dalam kita memanjatkan doa dalam Al-Fatihah ini dengan mengetahui makna-maknanya. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya, yang ingin meninggalkan silahkan. Kalau ada pertanyaan saya catat dulu, mungkin saya jawab lain kali. Ya, ada nggak yang ditanyakan? Nggak ada ya? Baiklah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah mudahkan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan semuanya.